Ya, Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Di sini kami ingin menjelaskan yaitu alat ukur kumparan putar dan alat ukur arus dengan tang ampere. Yang dimana saya sebagai host yang bernama Alfredus Barani dari Universitas Negeri Medan. Dan teman saya, perkenalkan nama saya Yusua Randi Tumorang dari Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Justinus Pangaribuan dari Universitas Negeri Medan. Dan perkenalkan, nama saya Betwin Simbolon dari Universitas Negeri Medan. di sini kami ada mempunyai PPT yaitu mengenai dengan alat ukur kumparan putar dan alat ukur arus dengan tang ampere. Kami ingin menjelaskan mengenai topik tersebut. Bagi teman saya, silakan. Baik, saya akan memulai materinya mengenai struktur alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu medan magnet permanen. Pada dasarnya, alat kumparan putar terdiri dari dua bagian, yaitu bagian diam dan bergerak. Bagian yang bergerak terdiri dari kumparan putar, jarum penunjuk, dan penyeimbang. Sedangkan bagian yang diam terdiri dari medan magnet permanen dan tugas beserta penyangga. Prinsip kerja dari struktur alat ukur kumparan putar. Alat ukur kumparan putar bekerja atas dasar prinsip dari adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Berdasarkan percobaan Lorentz, adanya gaya pada penghantar berarus yang diletakkan pada medan magnet. Arus pada kumparan putar mengakibatkan gaya elektromagnetis yang memiliki alat tertentu sehingga jarum penyeimbang beserta hamster key. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kami ingin menjelaskan galvanometer pada induksi elektromagnetik. Di sini terdapat alat yaitu galvanometer yang biasanya kita gunakan untuk mengukur arus listrik yang sangat kecil dalam skala mikro ampere. Pada kondisi tanpa arus listrik, jarum galvanometer akan berada tepat di tengah. Di sebelah nilai 0, di sana terdapat angka yang menyatakan nilai arus listrik dalam skala mikro ampere. Pada kondisi tanpa arus, listrik jarum galvanometer akan berada tepat di tengah. Sebelah kanan adalah positif, sedangkan kiri adalah negatif. Kegunaan dua jenis nilai ini adalah untuk mengetahui arah dari arus listrik. Dan saya silakan untuk teman saya lagi. Baik, saya akan menjelaskan alat ukur arus tang ampere. Tang ampere adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir pada beban listrik. Disebut klam atau tang karena cara penggunaan alat ini adalah dengan cara mengalungkan capit atau klam ke salah satu kabel yang menuju beban listrik. Layaknya alat ukur besaran listrik lainnya. Klam meter ada yang jenis analog dan ada yang jenis digital. Bagian-bagian klam meter jenis analog. Yang pertama, klam N. Berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik dari arus yang mengalir dari dalam kabel listrik yang diukurnya. Kedua, trigger merupakan tuas yang digunakan untuk membuka klam head atau capit. Ketiga, AC ampere range yang berisi beberapa batas ukur yang dapat dipilih sesuai dengan keperluan pengukuran arus listrik. Keempat, range selector berbentuk seperti saklar untuk menentukan penggunaan klam meter dan untuk memilih batas ukur yang diinginkan. Kelima, ohm range berisi beberapa batas ukur yang dapat dipilih sesuai dengan keperluan pengukuran hambatan atau ohm. Keenam, peak hole berbentuk seperti saklar geser yang berfungsi sebagai penahan hasil penunjukan atau pengukuran dari klam meter. Ketujuh, reading scale merupakan bagian untuk melihat hasil pengukuran dari klam meter. Kedelapan, probe berupa dua kabel yang berwarna merah dan hitam yang digunakan pada saat penggunaan klam meter untuk pengukuran tegangan. Kesembilan, pole terminal
berupa lubang untuk penempatan prop warna merah pada saat penggunaan kelam meter. Ke-10, kom terminal, berupa lubang atau penempatan prop warna merah pada saat penggunaan kelam meter. Ke-12, Atspol range berisi beberapa batas ukur yang dapat dipilih sesuai dengan keperluan pengukuran. Ke-13, just screw berupa sekrup yang dapat diputar untuk mengatur posisi jarum. Ke-14, pointer berupa jarum penunjuk yang menunjukkan hasil pengukuran dari kam meter. Cara penggunaan kam meter untuk pengukuran arus. Perhatikan gambar. Berdasarkan gambar ilustrasi yang dapat kita lihat bahwa apabila mengukur arus dengan menggunakan kelam meter atau tang ampere akan lebih efektif dan memudahkan. Karena dengan kelam meter atau tang ampere kita cukup mengalungkannya saja pada salah satu kabel pengantar yang menuju ke beban yang akan kita ukur arusnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, kalungkan capit atau kelam meter pada salah satu kabel yang mengarah pada beban listrik yang akan diukur arusnya. Selanjutnya, lihat dan baca hasil penunjuk jarum atau pointer pada skala ampere. Pada pengukuran terdapat skala volt, skala ampere, dan skala ohm. Dan selanjutnya, karena tadi posisi range selector atau batas ukur yang kita pilih adalah 6, maka untuk mempermudah pembacaan hasil penunjukan, yang kita lihat adalah skala ampere yang rentang 0 sampai 60. Selanjutnya, karena batas ukur kita adalah 6, dan skala ampere yang dilihat adalah rentang 0 sampai 60, maka penunjukan jarum apabila maksimal di angka 60 akan bernilai 6 ampere, sehingga hasil penunjuk seperti pada contoh gambar adalah 2,6 ampere. Selanjutnya, untuk menentukan nilai satu garis kecil dapat kita hitung dengan cara 3 kurang 2 per 5 sama dengan 0,2. Jadi, satu garis kecilnya bernilai 0,2 khusus untuk penggunaan batas ukur 6 dan skala 0 sampai 60. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, jadi kita sudah tahu mengenai apa itu alat ukur kumparan putar dan alat ukur arus dengan tang ampere. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ingin mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian kami ini terdapat salah-salah kata, dan juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih buat dosen kami, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih buat kepada teman-teman yang bersedia menonton pembahasan kami tentang alat ukur kumparan ini, dan semoga kita sehat terus dan kita bisa mencapai impian kita masing-masing. Dari saya ucapkan, teman-teman sekalian ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Bye.